Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Nadi Sukmana. Ingin menjelaskan bagaimana sih cara melakukan metode ARDL atau autoregressive distributed lag terhadap pengaruhnya terhadap suatu variabel gitu ya. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena untuk mengetahui apakah suatu variabel dependen ini yang dipengaruhi oleh variabel-variabel determinan itu sudah termasuk signifikan atau belum. Jadi bisa dibilang bahwa metode ini adalah multivariat atau banyak variabel gitu ya. Nah, kita langsung ke contohnya yaitu adalah eh, terkait harga emas. Nah, di sini ya. Jadi untuk di harga emas ini kita bisa dibilang bahwa ada beberapa variabel. Nah, variabel yang pertama tuh adalah variabel harga emas, nilai tukar dolar, minyak dunia, suku bunga, dan juga permintaan emas. Nah, first yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui apakah data semua yang di sini itu adalah data yang stasioner atau tidak. Sebelumnya saya sudah cek bahwa inflasi itu tidak stasioner. Jadi kita hanya memasukkan data harga emas, nilai tukar dolar, minyak dunia, suku bunga, dan permintaan emas. Jadi kita akan mengetahui kita akan memfixin dari sekarang bahwa harga emasnya adalah variabel dependennya. Jadi kita akan mengetahui apakah harga emas ini yang dipengaruhi oleh nilai tukar dolar, nilai dunia, suku bunga dan permintaan ini apakah signifikan mempengaruhi harga emas yang ada di dunia gitu ya atau di Indonesia. Nah, caranya ini adalah kita langsung saja ke copy gitu ya. Kita copy saja langsung datanya. Lalu kita akan langsung ke yang namanya kebuatan ini. Nah, tadi datanya itu adalah annually atau quarterly gitu ya. Kita langsung saja pilih saatnya ada 2007. Teman-teman bisa lihat sampai tahun 2017. Kita langsung saja yes to all. Kita hapus dulu data yang sebelumnya. Nah, datanya ini ya teman-teman. Nah, datanya ini lalu kita akan menambahkan datanya. Datanya itu ada di quick empty group series. Lalu kita akan langsung saja ke datanya ini. Kita copy saja, paste. Paste. Nah, lalu kita akan mengubah variabelnya menjadi data yang aslinya gitu ya, agar mudah diidentifikasi gitu ya. Data yang pertama ini adalah harga emas. Oke. Lalu ini ada nilai tukar dolar. Lalu di sini ada teman-teman bisa lihat sebelumnya ini ada minyak dunia. Terus di sini adalah ada suku bunga. Dan juga yang terakhir ini ada yang namanya permintaan emas. Permintaan emas. Oke, sudah semuanya diganti. Lalu kita pilih ke ini yang tadi lagi ya. Nah, kita akan mengecek apakah data yang tersebut stasioner di level atau stasioner di first difference. Pertama adalah harga emas. Untuk di harga emas, dia untuk di harga emas kita buka, kita ke view dan unit to test. Untuk di unit to test, kita akan cek di level. Dia tidak stasioner karena dia statistiknya lebih kecil daripada critical value. Kita ke first difference.
Oke, dia stasioner reverse difference ya teman-teman. Di harga emas ini dia stasioner reverse difference. Kita ke minyak dunia, sama seperti tadi, unit to test, cek di level. Oke, di level dia tidak stasioner. Karena dia lebih kecil. Reverse difference, dia eh, ini ya teman-teman, stasioner reverse difference untuk minyak dunia. Lalu kita ke nilai tukar dolar. Kita cek di level. Di level dia tidak stasioner, sangat kecil ya teman-teman, bisa dilihat dan probabilitasnya di atas 0,05. Kita ke unit to test, reverse difference, dan hasilnya dia stasioner reverse difference. Oke, baik, ini stasioner reverse difference. Lalu kita ke permintaan emas. Untuk permintaan emas, dia kita cek di level, dia sudah, bisa dilihat bahwa dia sudah first difference, dia sudah stasioner di level ya teman-teman. Yang terakhir adalah suku bunga. Untuk suku bunga sendiri, dia ini sudah tes, kita ke level, cek. Oh, dia tidak stasioner di level ya teman-teman. Dan juga dia uh, prevalennya sangat gede gitu ya. Nah, lalu kita ke first difference. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat bahwa dia masih termasuk stasioner di first difference. Kenapa? Karena dia di antara tiga ini dia lebih besar, ada dua salah satunya ya, di antara dua, di antara tiga gitu ya, sudah lebih besar dan juga probabilitasnya sudah di bawah 0,5%. Jadi bisa dibilang bahwa data tersebut ini adalah data yang stasioner di level, walaupun datanya ini kurang bagus gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya habis itu kita langsung ke equation saja. Nah, equationnya itu adalah caranya kita untuk dari harga emas. Kan tadi kita sudah menfikskan bahwa harga emas ini adalah variabel dependen. Variabel dependen itu harus di depan di antara variabel lainnya. Jadi kita langsung saja ke ini ya teman-teman, kita ke open ke as equation. Nah, di as equation ini kita hapus C dan akan menambahkan suku bunga yang tadi first difference apa aja ya teman-teman. Tadi itu ada suku bunga, dia first difference, receipt kita hapus, permintaan emas dia first difference, kita nilai itu kalau dia masuknya first difference, lalu minyak dunia kita juga masukin dia first difference di stasioner di first difference, lalu adalah harga emas. Lalu kita milih ke ARDL. Kita ke option, kita di specification kita samain saja. Kita masuk ke option, lalu kita akan membandingkan di antara dua metode ini. Ada Akaike dan SWOT. Kita akan melihat apakah value yang mana yang lebih besar gitu ya. Kita samain, kita oke. Nah, modelnya ini adalah teman-teman 13042. Model ini bisa digunakan. Kenapa? Karena di angka awal, di ordonya ini adalah dia lebih dari 0. Jadi, angka berapapun asal tidak 0, dia bisa digunakan. Lalu kita ke model diagnostik, long run form, and bound test. Nah, kita akan cek di bound testnya teman-teman. Nah, untuk di bound testnya teman-teman, ini dia cara mengeceknya itu adalah uh, untuk mengeceknya itu adalah value-nya itu harus lebih besar daripada value yang ada di sini. Jadi, artinya bahwa jika lebih besar, maka data tersebut adalah kointegrasi. 13 ini lebih besar daripada value yang ada di sini. Jadi dia kointegrasi. Nah, tetapi kita harus mengecek apakah di yang sebelah, di yang satu laginya itu uh,
di swarf lebih besar daripada value yang ada di sini. Kita ke ocean, kita ke swarf, kita oke. Nah, model yang di sini adalah 10001. Nah, data tersebut bisa digunakan karena dia adalah data yang lebih dari 0 gitu ya. Nah, terus kita ke view, long run form, and bound test. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa bound testnya ini adalah 17 dibanding 1 e-value-nya ini. Nah, e-value-nya ini lebih besar yang tadi 13 dan 17. Berarti value-nya ini lebih besar, model yang ini adalah lebih besar daripada model yang Akaike ya teman-teman. Jadi kita akan memakai model yang Swarf ini. Juga kita bisa dilihat di error correction form-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa di suku bunga ini lebih uh, bisa dibilang bahwa ini tuh bagus gitu karena dia minus, angkanya ini minus, harus wajib minus, dan testasif dan probabilitasnya 0,000. Jadi dia sangat bagus gitu ya. Nah, lalu kita balik lagi untuk mengetahui apakah di jangka panjang dan jangka pendeknya apakah dia bisa, mana sih yang signifikan gitu ya. Nah, ada dua variabel. Untuk di yang pendek ini kita bisa dibilang bahwa nih, suku bunga ini 0,0 kan. Nah, jadi bisa dibilang bahwa suku bunga sangat berpengaruh terhadap harga emas, variabel dependennya ini. Nah, sedangkan di jangka panjang kita bisa dilihat bahwa tidak ada yang signifikan mempengaruhi harga emas yang ada di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita dapat memforecasting atau kita bisa dapat melihat variabel mana sih yang signifikan untuk mempengaruhi variabel dependen dari berbagai variabel independen. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.